Halo Sobat Lex Access. Selamat datang di podcast Lex Access 2, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna. Saya Devita. Saya Himawan. Kami dari Direktorat Pendidikan BEM RDM FAUB. Nah, untuk saat ini kita akan membahas topik yang masih menjadi pertanyaan, yaitu ketika gelar tak lagi sakral, masih pentingkah kuliah? Di era sekarang, mayoritas orang melihat banyak orang sukses tanpa gelar formal. Ada yang menjadi pengusaha, kreator digital, bahkan inovator di bidang teknologi. Semuanya berangkat bukan dari ijazah, tetapi murni dari kemampuan dan kerja keras mereka sendiri. Lalu, apakah kuliah hanya sekedar formalitas, atau masih ada nilai yang tidak bisa digantikan? Nah, di episode ini kita bakal bahas lebih dalam tentang relevansi pendidikan tinggi di tengah realitas sosial kita sekarang yang makin dinamis. Nah, jadi simak baik-baik sampai akhir, karena siapa tahu obrolan ini bikin kamu lebih yakin atau justru mempertanyakan lagi sebenarnya masih pentingkah kuliah? Dan pastinya kita nggak sendirian nih, karena ada dua narasumber hebat yang bakal nemenin diskusi kita hari ini. Yang pertama, ada seorang dosen Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Bapak Akbar Nur Sasmita SHMH. Okay. Dan yang kedua, ada mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya juga, yang aktif banget dalam organisasi kampus, Bang Satria Hidayatullah. Terima kasih Pak Akbar dan Bang Satria sudah bisa hadir di podcast Lex Access hari ini. Mungkin Bapak boleh perkenalan diri terlebih dahulu, lebih detailnya. Oke. Selamat pagi atau malam juga, gak apa-apa, yang nonton juga banyak, paling nggak di malam hari atau di pagi hari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Sasmita. Saya seorang dosen di Fakultas Hukum Brawijaya. Saya fokus di hukum tata negara, ya khususnya soal kelembagaan, pembentukan peraturan dan pemerintahan, mungkin itu. Udah itu aja mungkin. Ya, terima kasih Pak Akbar. Ya. Lalu Bang Satria boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, sebelumnya terima kasih atas undangannya teman-teman dari BEM di Direktorat Pendidikan ya. Ya, sebelumnya perkenalan juga, nama saya Satria Hidayatullah. Saat ini mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2023. Mungkin itu. Baik, terima kasih atas perkenalannya Bang Satria. Oke, gimana kabarnya hari ini Pak Akbar, Bang Satria? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di negara yang sakit. udah mulai panas ya. Oke. Jiwa muda boleh. Oke, kalau begitu sudah siap nih ngobrol bareng kami ya? Siap banget. Oke. Siap. Ya, sebelum kita masuk ke obrolan yang lebih serius, lebih deep. Nah, mungkin Bapak sama Bang Satria boleh cerita singkat. Kalau dengar kata kuliah, yang pertama kepikiran itu apa sih Pak? Kalau dari Bapak dulu, Bapak Akbar sebagai dosen dan akademisi. Oke, kalau ngobrolin soal kuliah tuh sebenarnya pasti adalah proses dalam tahapan pendidikan ya. Saya bicara pendidikan berarti pasti beda dengan konteks pengajaran, karena pendidikan itu lebih dalam daripada pengajaran. Tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, maksudnya dari yang tidak bisa menjadi bisa, tapi kalau kita bicara soal pendidikan itu juga ada transfer of morality and ethics gitu. Jadi ada transfer moral dan etika dalam proses pendidikan. Makanya mungkin pendidikan itu tidak bisa digantikan hanya dengan teknologi yang baru gitu. Jadi guru digantikan dengan teknologi. Pasti kan pertanyaannya, bisa nggak sih? Bisa dalam konteks memahami suatu hal yang tidak kita ketahui menjadi ketahui, tapi dari sisi pengalaman, cerita-cerita yang melatar belakangi itu mungkin tidak bisa ditransfer. Itu pertama. Kedua, dalam konteks perkuliahan, saya pikir pembelajaran untuk berjejaring, untuk berkomunikasi sesama, untuk membuat ide-ide baru itu adalah hal yang berbeda dengan tahapan pendidikan yang lebih menengah atau dasar. Karena namanya pendidikan tinggi itu ada hal yang sangat berbeda, yaitu di mana saya pikir pembelajaran harus lebih mandiri dan si pembelajar harus lebih aktif dalam hal ini. Tapi di sisi lain sebenarnya keaktifan ini tidak juga menjadi mematikan peran pengajar. Artinya seolah-olah karena mahasiswanya aktif, pengajarnya jadi diem doang. Justru keaktifan peserta didik ini menjadikan si pengajar harus lebih aktif lagi, karena fasilitator tuh harusnya kan dia lebih paham banyak hal tuh.
nggak cuman kayak kasih informasi, Google aja bisa kasih informasi kan, tapi yang susah itulah mengartikulasi informasi yang dia ketahui. Mungkin itu sih simpelnya. Oh, terima kasih Bapak. Berarti menurut Bapak pendidikan itu lebih penting dari pengajaran. Bukan lebih penting, tapi pengajaran itu menjadi bagian proses dalam pendidikan. Tapi pendidikan kita bicara lebih luas. Jadi ada transfer pengetahuan, transfer moral, termasuk kalau kita bisa bicara soal pendidikan, berarti kita mengajarkan bagaimana sih cara manusia itu hidup dalam masyarakat, itu bagian dalam pendidikan. Makanya kalau teman-teman baca hal-hal berbau pendidikan, sebenarnya pendidikan itu nggak hanya di tingkat formal sekolah, dalam keluarga pun itu adalah pendidikan pertama bagi kita untuk dipersiapkan untuk hidup menjadi masyarakat. Sebenarnya pendidikan yang tepat bagi saya adalah pendidikan yang menyiapkan setiap orang ke masyarakat, bukan pendidikan kalau bahasa kerennya mengalienasi dia dari masyarakat gitu. Gitu sih. Ya, terima kasih atas statement. Oke. Kalau begitu dari Bang Satria sendiri, apa yang Bang Satria pikirkan pertama kali ketika mendengar kata kuliah? Mendengar kata kuliah tentu nggak bisa lepas atau jauh dari kata pendidikan itu sendiri, karena memang mungkin secara formal kuliah itu kan tahap lebih tingkat lagi dari SD, SMP ataupun SMA lagi, dan memang banyak tuntutan-tuntutan dan juga mungkin beban-beban yang ada dalam mahasiswa sendiri dalam mengemban tugas untuk berkuliah tersebut, entah misalkan dari keluarga atau dari lingkungan atau dari masyarakat, dan juga beriringan dengan hal itu maka tanggung jawabnya juga semakin besar. Jadi sebagai mahasiswa yang berkuliah itu tentu menyambung dari yang Pak Akbar tadi sampaikan juga, itu tidak hanya sekedar kita belajar materi ataupun teori-teori di kuliah atau di kampus, tapi juga bagaimana kita mengimplementasikan atau kita membumikan itu kembali ke masyarakat. Karena kan orang yang pintar harusnya bisa untuk menyampaikan hal-hal yang sulit menjadi lebih mudah. Itulah kemudian yang menjadi tugas dari mahasiswa itu sendiri dalam berkuliah. Berarti ininya kalau kuliah itu tanggung jawabnya lebih besar. Ya, menurut saya begitu. Terima kasih jawabannya. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama buat Pak Akbar. Oke. Nah, pertanyaan pertama nih Pak, banyak mahasiswa merasa biaya kuliah sekarang nih semakin mahal, tetapi nggak sebanding dengan peluang kerja Pak. Nah, dari perspektif Bapak sendiri sebagai akademisi, sebagai dosen, menurut Bapak apa sih sebenarnya landasan permasalahannya Pak? Apakah karena wakil menteri kerja kemarin kita itu korupsi, atau justru janji-janji palsu yang disampaikan oleh Gibran itu hanya omon-omon saja Pak, atau bagaimana Pak? Oke, ini selalu coba saya sampaikan baik kepada mahasiswa di kelas maupun kepada orang secara umum maupun siapapun yang tanya pada saya. Ada satu prinsip yang saya yakini bahwa setiap kesalahan atau hal yang terjadi dalam pemerintahan sekarang itu tidak lepas dari rantai yang sebelumnya. Jadi apa hal yang muncul sekarang itu tidak tiba-tiba lahir begitu saja, tapi dia merupakan proses yang panjang. Termasuk sekarang kita memasuki, ya kita lagi bikin podcast kan, sekarang lagi banyak demo tuh yang lagi kencang banget. Itu kan sebenarnya adalah sebuah kalau kita bicara soal pegas, itu kan pegas itu jika kita semakin ditekan maka lompatannya akan semakin besar. Ya kalau masyarakat semakin ditekan ya bisa jadi eskalasi lompatan akan semakin besar. Yang itu kita pahami secara bersama. Dalam konteks pendidikan sebenarnya ini adalah hal yang bukan hal yang baru, tapi ini barangkali sekuensis dari proses yang sudah lama dan kemudian sekarang muncul soal tiba-tiba kuliah sangat mahal. Kita ketahui bahwa presiden kita kan berganti dari orde lama ke orde baru, kemudian sekarang masuk reformasi. Kalau saya pribadi membaca literatur yang ada atau mungkin dari beberapa pendapat para ahli, kita bisa lihat dari sisi sejarah. Pendidikan dan pekerjaan itu kan sebenarnya satu hal yang saling berkelindan gitu. Selalu saya tanyakan ke teman-teman, kalian kuliah mau ngapain sih gitu? Cari ilmu pengetahuan. Itu kayaknya adalah hal yang ya mungkin secara moral value harusnya moralnya begitu ya, cari pengetahuan. Tapi kalau kita bicara soal pragmatisme, maka apa sih sebenarnya fungsi kuliah? Ya pasti kan mempertahankan taraf kehidupan atau minimal meningkatkan taraf kehidupan. Mempertahankan berarti yang awalnya anaknya orang sudah mampu minimal sama atau mungkin meningkat secara kualitas kehidupan. Atau yang awalnya bapak ibunya tidak pernah kuliah atau bahkan sampai dengan tingkatan SD pun, kayak orang tua saya lulusan SMA semuanya, pasti kan harapannya biar bisa meningkatkan taraf kehidupan maka harus berkuliah. Itu kan kondisi pragmatisnya.
Maka karena kondisi pragmatis itu harus dijawab kan soal pasca perkuliahan itu mau apa gitu. Mau apa berarti kan ada banyak tuh menyalurkannya ya, tapi yang paling harusnya dijawab adalah soal pekerjaan. Oke. Pekerjaan dalam era orde baru sebenarnya sudah ada diskursus soal link and match. Jadi dulu itu pemerintah masih belum berhasil, teman-teman mungkin belum lahir ya, ada pelita 1, pelita 2 itu belum pernah tahu itu. Belum pernah. Jadi kalau teman-teman tahu istilah dulu, sekarang kan dikenal namanya RPJM ya, rencana pembangunan jangka gitu, ada menengah gitu kan. RPJM itu menengah, ada RPJP panjang yang dibuat dengan undang-undang SPPN, undang-undang soal sistem pembangunan nasional, itu yang menggantikan soal konsep GBHN karena pasca amandemen. Dulu di zaman Orde Baru itu mereka bikin repelita, dalamnya itu ada soal perencanaan itu, bagaimana pendidikan itu nanti harusnya ada juga pembukaan industrialisasi. Jadi saya pikir sebenarnya pendidikan itu juga harus dibarengi dengan proses industrialisasi, karena tapi ini pasti akan menjadi perdebatan. Kalau negaranya industrialisasi banget nanti jadi negara kapitalis, itu kan mesti jadi pertanyaan-pertanyaan bersama. Tapi dalam bayangan saya, coba kita bertanya bersama dalam ruangan ini, dalam teman-teman ini, apa sih model yang paling tepat untuk menyediakan lapangan pekerjaan terbanyak? UMKM. Yakin UMKM? Sekarang kita bilang ya UMKM. Kita UMKM itu juga menjadi menurut saya jebakan istilah dalam pemerintahan. Karena apa? Orang tuh bekerja jualan cilok katakanlah. Apakah itu adalah bagian dari UMKM? Kalau kita pakai definisi UMKM dalam undang-undang, dia aja mikro aja nggak masuk loh. Atau kecil aja dia kan di bawah berapa ratus ribu sih mereka dalam satu bulan. Padahal kalau kita lihat dasar undang-undangnya kan usaha mikro itu kan kalau nggak salah 1 miliar ya, itu kan jauh banget. Dan oke, sekarang kita bilang UMKM. Berapa sih gaji yang bisa disediakan oleh pengusaha UMKM kepada pekerjanya? Ada nggak sih leveling pekerjaan di pekerjaan-pekerjaan UMKM? Iya kan? Itu harus dijawab terlebih dahulu. Kalau contoh nih, saya punya toko besar, toko apa gitu, toko jual beli, kemudian toko itu menyediakan 10 pekerja. Ada nggak sih jaminan bahwa mereka akan leveling naik gitu? Leveling naik level, kalau 10 tahun sama saya jadi apa, kemudian ada leveling perusahaan, itu harus dipikirkan kan? Nah, nggak ada jaminan kan? Nggak ada jaminan. Makanya kalau kita bicara soal pendidikan dan pekerjaan, yang pertama adalah karena itu sebenarnya adalah sebuah rantai yang harusnya dihubungkan antara pasca pekerjaan itu mereka mau ngapain. Kalau kita mau bicara soal kemajuan kesejahteraan, maka kita harus pikirkan itu. Pendidikan, memikirkan soal pasca pendidikan mau apa. Kalau kita soal pragmatisme ya, berarti kan bicara soal pragmatisme kita. Soal orang pasti butuhnya kan sejahtera itu ya bekerja. Ya nggak harus, masa sih kita negara bakal kasih orang terus kan gitu. Kita juga harus jaga martabat dari warga negara dengan cara memberi dia pekerjaan sehingga dia bisa survive dengan kaki dia sendiri. Cuma kan sebenarnya sejahtera itu levelingnya menurut saya adalah pemenuhan atas 3 hal yang utama bagi saya. Pendidikan, kesehatan, pangan, berarti terakhir adalah soal rumah, soal housing. Jadi 4 ini harus dipenuhi. Even kita nggak tinggi UMR-nya, kalau negara bisa provide itu dengan baik, saya pikir nggak ada masalah sih. Ya misalnya udah UMR-nya rendah, harga tanah nggak terkendali, makanan juga harganya nggak pasti, kita bisa bayangkan. Belum ngomongin pendidikan. Dan ngomongin pendidikan berarti kita ngomongin soal UKT yang mahal tadi kan, UKT mahal. Kalau UKT mahal pasti kita arahnya adalah soal industrialisasi pendidikan, soal komersialisasi pendidikan. Itu banyak banget tuh soal ngomongin komersialisasi dari pendidikan tingkat dasar, menengah, dan sampai tinggi. Dasar tuh banyak banget, kita sekarang tahu soal sekolah-sekolah swasta ya. Sekarang banyak banget teman-teman bisa baca berita soal mulainya tutup sekolah negeri yang di desa-desa tuh mulai tutup. Itu kan punya 2 asumsi. Apakah tingkat kelahiran kita semakin rendah? Atau kedua adalah orang-orang mulai nggak mau tuh di SD-SD yang negeri, tapi pengennya adalah SD yang lengkap tuh semua fasilitasnya. Nah, pertanyaan kedua adalah kalau hanya ada orang-orang yang bisa kuliah di sekolah yang bagus dasar, maka pertanyaannya, apakah orang-orang yang tidak mampu ini nanti harus menikmati sekolah yang barangkali istilahnya apa adanya saja yang di-provide oleh pemerintah. Berarti kan pemerintah juga punya peran harus meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat yang dia ampu. Lalu sekarang ada putusan MK yang terbaru soal pemerintah juga harus sediakan anggaran untuk untuk sekolah swasta dan negeri di putusan terakhir itu. Itu kan juga harus dibahas secara mendalam bagaimana sih implementasinya. Dan kita bisa bayangkan teman-teman semuanya, kita kan mungkin ini ya produkan, saya juga masih muda kayak kalian enggak ya. Kita kan sama-sama produkan ini ya, sekolah-sekolah yang baru aja sekarang lagi hype lah. Di mana kita bisa bayangkan kalau ada
pemisahan antara orang yang mampu disekolahkan di sekolah yang terbaik dan orang yang kurang mampu disekolahkan yang bisa mereka achieve, maka kita bisa bayangkan bahwa mereka ini nanti akan bertarung dalam lingkungan yang tidak adil ketika mereka lulus. Iya kan? Iya. Kita bisa bayangin akan ada pertandingan tinju kelas berat lawan kelas ringan gitu dalam pertarungan kehidupan. Bisa bayangin, bisa nggak sih orang yang kecil melawan orang besar dalam pertandingan tinju? Susah. Ya bisa Pak, pakai bantuan Tuhan. Ya itu kita nggak bicara soal itu sekarang, kita bicara soal kondisi nyatanya. Itu sih kalau bagi saya. Jadi pendidikan dan pekerjaan dan kenapa kampus jadi mahal itu satu hal yang berkelindan yang harus diselesaikan secara bersama-sama, sistematis, nggak bisa sendiri-sendiri. Dan itu kalau enggak ya bikin jadi bom waktu. Ini kan mungkin sekarang bom waktunya sekarang kayak gini ya, lagi banyak demo itu kan mungkin orang udah jengah sama kondisi kehidupan sekarang, tapi saya pikir ini harus diperbaiki secara bersama-sama. Oh ya, mungkin ini satu hal yang jadi menarik, statementnya adalah kalau tidak ada orang yang memutus generasi rantai ini, ya maka dia akan terus menjadi lingkaran setan. Tapi kalau semua ada orang yang, tapi harus orang yang kuat banget ya. Kuat itu dalam konteks tidak hanya satu orang, bisa jadi bersama-sama, berkomunitas bersama memutus ini semua. Entah teman-teman atau kita semua yang di usia ini meyakini bahwa kita harus maju dengan bersama-sama, ya harus memutus dan memberhentikan ini semua. Kalau saya sih itu sih. Terima kasih Pak Akbar Ya. atas jawabannya yang luar biasa banget tadi. Lalu pertanyaan berikutnya buat Bang Satria. Sebagai mahasiswa nih Bang, apa keresahan terbesar Bang Satria terkait mahalnya biaya kuliah dibandingkan dengan ketidakpastian kerja setelah kuliah? Ya, keresahan terbesarnya sebenarnya sudah ada di pertanyaan, itu ketidakpastian akan kondisi setelah lulus itu seperti apa. Karena memang jumlah saingan kita kan sangat-sangat banyak dan menyambung dari apa yang Pak Akbar tadi juga sampaikan, bahwa antara kampus-kampus misalkan lulusannya pasti bersaing juga di industri. Misalkan kita di UB pasti mungkin saingannya Unair, kemudian misalkan belum ada UGM, UI, atau bahkan lulusan luar negeri dan univ se-Indonesia. Itu pun masih di lingkup FH. Sedangkan penyerapan tenaga kerjanya itu kan sangat-sangat terbatas. Sehingga ada ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan juga jumlah penyerapan tenaga kerja ini juga kan menjadi masalah utama. Makanya itu yang menjadi penyebab angka pengangguran itu sendiri. Untungnya memang dalam perkuliahan sendiri saya diberikan istilahnya mungkin salah satu orang yang beruntung juga, karena saya kuliah dibiayai oleh negara melalui beasiswa KIPK juga. Tapi itu saja, orang tua saya saja masih harus double job, masih harus banyak kerjaan-kerjaan yang harus diselesaikan. Tidak cukup hanya mengandalkan satu pekerjaan saja, karena itu juga ada masa-masa seperti misalkan inflasi ataupun misalkan biaya kebutuhan yang semakin meningkat, sedangkan gaji stagnan atau bahkan cenderung menurun karena ekonominya yang semakin menurun juga dan tidak meningkat. Jadi gajinya tidak meningkat beriringan dengan inflasi yang meningkat, sehingga otomatis dengan biaya yang hidup gajinya stagnan. Otomatis saya kira itu yang menjadi masalah, sehingga sebagai mahasiswa sendiri bebannya juga semakin bertambah, yaitu misalkan untuk mencari alternatif penghasilan misalkan, atau bahkan untuk setidak-tidaknya mengurangi atau berhemat. Jadi keresahan utamanya bagaimana setelah saya lulus nanti itu saya bisa mengganti atau mungkin mengganti peran mereka begitu. Itu sih mungkin untuk keresahan utama saya, karena memang di kondisi kita sekarang ini selain menjadi mahasiswa ada banyak peran-peran yang harus diisi. Itu pun belum lagi dengan orang-orang lain yang mungkin kurang beruntung lagi atau memiliki beban-beban tambahan lagi. Karena yang saya dapat kabar terbaru juga kuota dari KIPK sendiri kan sudah menurun drastis, dan tentu itu tidak berarti penerimanya juga berkurang atau bahkan yang membutuhkan semakin berkurang, tapi karena memang bantuan dari pemerintah tidak cukup untuk menanggulangi semua calon mahasiswa yang membutuhkan itu sih keresahan utama. Ini termasuk akibat dari efisiensi anggaran ya? Iya, salah satunya mungkin begitu, karena kan alokasi dari pendidikan meskipun memang dalam undang-undang dasar kan itu sudah diamanatkan 20% minimal, tapi mungkin karena orientasi program prioritas pemerintah kan saat ini berada di MPG, jadi yang saya ketahui adalah pengalokasiannya ke sana juga. Sedangkan entah misalkan untuk anggaran riset atau untuk anggaran pendidikan entah itu di kuliah atau di SMA juga menurun secara signifikan. Terima kasih Bang Satria jawabannya. Pertanyaan selanjutnya untuk Pak Akbar. Nah, menurut Bapak, apakah sistem pendidikan tinggi di Indonesia saat ini sudah mampu menyesuaikan dengan kebutuhan industri modern? Oke, ini pertanyaan yang berat sebenarnya karena nggak mungkin dijawab dalam waktu 10 menit gitu. Ya Satria ya. Iya. Ya ini kan sebenarnya kita membicarakan soal nasib kita bersama. Kalau mungkin saya
sudah mengambil langkah karir begitu. Teman-teman kan sekarang posisinya lagi berproses kuliah, ya lagi mikir sih mau jadi apa sih saya gitu kan. Apakah proses pendidikan kita sudah sesuai dengan industri? Itu sebenarnya dua hal yang harus dijawab sendiri-sendiri. Kita harus memaknai apa sih definisi industrialisasi dalam konteks negara. Apakah membuka pabrik sebanyak-banyaknya sehingga menciptakan lapangan pekerjaan, atau di sisi lain kita harus menata kampus itu materinya harus sesuai dengan industri. Itu kan dua hal yang berbeda. Contoh, industri butuhnya adalah orang, sekarang Indonesia lagi fokus di industri nikel contoh. Berarti kan apakah kita sekarang kampus harus hype bikin jurusan-jurusan yang materinya soal nikel, sehingga nanti kampus A bersaing sama kampus B, kampus C biar masuk di industrialisasi nikel. Seharusnya menurut saya, karena Indonesia ini adalah luas sekali, industri itu harus dibangun dengan kekhasan tujuan pembangunan ekonomi. Contohnya nih, contoh nih Kota Batu. Kota Batu ini kan, atau Kota Malang ini kan kota yang Malang terdampak Batu karena punya wisata, dan Batu terdampak karena Malang punya kampus. Kan mereka sebenarnya tuker kan, anak mahasiswa naik ke Batu buat liburan, kemudian atau pilihannya karena orang tuanya ke Malang kunjungan, maka mereka main ke Batu kan gitu. Akhirnya Malang ramai, Batu juga ramai. Nah, kira-kira pendidikan apa yang paling pas dengan kondisi Kota Batu yang banyak wisata? Harusnya bikin SMK pariwisata, bener kan? Harusnya, karena dia harus supporting dari apa yang menjadi roda ekonomi dalam masing-masing itu. Contoh, daerah yang luas sawahnya, harusnya kan dia bikin SMK pertanian sebanyak-banyaknya. Bukan malah dia bikin SMK yang berhubungan dengan contoh industrialisasi, kan nyambung. Berarti kan pilihannya orang itu harus pergi dari kampungnya menuju tempat pekerjaan yang menyediakan jurusan yang sesuai dengan dia. Itu masih kita ngomongin soal SMK, belum lagi kita ngomongin kampus. Sudah tepat gak sih persebaran kampus kita, kemudian jurusannya karena apa? Kita ketahui bersama lah, kampus kan buka jurusan ya karena PTNBH, apalagi sih tujuannya kalau nggak nyari komersialisasi kampus gitu. Ya itu teman-teman bisa baca lah, banyak alasan kenapa PTNBH. PTNBH itu kan memang memberikan otoritas kepada kampus untuk melakukan otonomi secara besar atas kampusnya. Maka pilihannya ya dia bisa buka jurusan, dia bisa mengatur soal pola rekrutmen mahasiswa, pola rekrutmen SDM di dalamnya, termasuk menentukan besaran biaya. Nah, cuma kan pada akhirnya besaran biaya ini kan menjadi debatable nih. Biaya seberapa sih yang paling memungkinkan untuk dibayar sama orang? Ya mungkin orang bisa bayar, tapi orang mau nggak bayar segitu, itu kan pasti akan ngomongin hal yang lain. Tapi soal ngomongin tadi tepat atau tidak, bagi saya ya harus, ini masih kurang tepat sih. Kita harus bikin perencanaannya lebih matang lagi, sehingga ada benar-benar hitung-hitungan yang matang, sehingga ilmu pengetahuan itu seolah-olah tidak muspro lah bahasa Jawa ini. Tidak muspro itu tidak hilang sama sekali. Karena kita kan selalu dihantamkan pada fakta realita bahwa udah jurusan apa aja santai, atau juga pekerjaannya belum tentu sama. Mesti omongannya kan gini, jurusannya adalah apapun, ntar pekerjaan juga ini kan gitu, yang bisa, yang requirement itu cukup seluruh jurusan minimal S1 gitu. Itu kan kayak hal yang menyebalkan sebenarnya. Tapi sebenarnya itu harus dirubah dengan mekanisme yang benar, yang tepat, yang jadi memang tugasnya negara ini banyak banget ya, 80 tahun ini masih banyak yang harus diselesain. Negara harus urus banyak hal, tapi soal apakah industri dan kampus sudah sesuai, saya pikir masih belum. Buktinya kan masih banyak pengangguran ya, masih banyak jurusan yang nggak kepake. Berarti kan antara pembukaan jurusan dengan pilihan pekerjaannya masih belum fit and proper. Jadi keluar apa, jadinya apa. Termasuk kan kalau kita bicara soal politeknik kan menciptakan orang yang lulusan siap kerja. Terus bagaimana dengan SMK? Itu kan kita belum bicara soal kuota, kita belum bicara soal nanti posisinya antara S1 dengan D3 di industri ya. Mungkin ini bukan ranah saya buat menjawab, tapi kan ini harus dijawab secara bersama-sama. Mungkin orang yang nanti mungkin ke depan teman-teman bisa undang HRD perusahaan atau milik perusahaan, kira-kira bagaimana sih mereka menempatkan lulusan-lulusan gitu. Ini kan lagi-lagi kita bicara soal tadi UMKM. Memang bisa UMKM bisa provide jurusan tepat dengan jurusannya, itu kan harus dipastikan kan sama teman-teman. Tapi saran kesimpulan saya sih sampai sekarang belum tepat sih kalau ngomongin soal
kampus dan industri. Ya mencoba ke sana iya, tapi kalau apakah sudah sempurna ya belum lah. Kira-kira gitu. Jadi masih harus diperbaiki lagi gitu ya. Ya harus dalam kehidupan tuh kan harus perbaikan terus kan. Karena kan masyarakat terus bergerak. Kayak tadi si Satria bilang pekerjaan stagnan begitu, tapi kebutuhan meningkat. Itu kan sama kayak istilahnya kalau dalam beli rumah itu kan gajinya merangkak, rumahnya harganya berlari gitu kan. Jadi nggak ada ketemunya akhirnya gitu. Oke, terima kasih Pak Akbar. Lalu berikutnya pertanyaan buat Bang Satria lagi. Menurut Bang Satria nih, apakah gelar masih menjadi hal yang esensial untuk sukses? Ataukah keterampilan dan pengalaman itu lebih penting? Oke. Mungkin bicara soal gelar ini memang kan sebenarnya kalau yang saya pahami adalah gelar itu sebagai fungsi untuk menunjukkan bahwa kita sudah mengenyam pendidikan A, pendidikan B. Kita sudah misalkan menempuh pendidikan sarjana hukum sehingga mendapatkan gelar SH di belakang begitu. Dan memang ketika ditanya apakah itu lebih mana yang lebih penting antara gelar atau apa tadi atau ini ya keterampilan dan apa pengalaman ya pastinya tentu saya pribadi lebih menjawab tanpa mengesampingkan gelar yang pasti tentunya skill dan pengalaman juga lebih sangat dibutuhkan, tapi tentu untuk melegitimasi skill dan pengalaman tersebut itu dibutuhkan gelar. Contoh misalkan kita sebagai mahasiswa hukum, kita meskipun misalkan punya misalkan kita punya sebuah skill dalam membuat berbagai macam berkas, berbagai macam draft undang-undang bahkan, atau mungkin berbagai macam surat, dan juga punya misalkan pengalaman public speaking dan lain sebagainya, dan mau menjadi pengacara tapi tidak punya gelar SH karena kita tidak lulus, untuk apa? Karena kan salah satu syarat administratif utama untuk menjadi advokat adalah bergelar sarjana hukum, sehingga saya kira itu masih beriringan satu sama lain. Tapi kemudian ketika dikaitkan dengan fenomena sekarang, bahwa mungkin kalau semisal kita bicara berpuluh-puluh tahun lalu di mana jumlah mahasiswa yang kuliah itu masih sangat sedikit, sehingga gelar itu adalah suatu hal yang sangat sakral atau bahkan suatu hal yang kemewahan tersendiri, saya kira itu sangat penting dan itu menjadi tujuan utama orang-orang mungkin pada saat itu, mahasiswa pada saat itu belum kepikiran untuk mengasah skill ataupun pengalaman yang melimpah yang banyak, karena orientasi mereka fokus untuk menempuh gelar itu sendiri. Karena mungkin pada zaman dahulu ya udah seenggak-enggaknya ketika misalkan kita punya gelar itu sudah menjadi nilai jual tersendiri untuk perusahaan. Tapi sekarang saya kira itu nggak cukup. Ketika misalkan kita lulus SH misalkan, ketika kita mendaftar di suatu perusahaan dengan jumlah pendaftar SH yang semakin banyak, tentu nggak cukup melihat gelar saja, tapi dibutuhkan pengalamannya apa, dia pernah jadi apa di kampus, dia pernah melakukan apa, proyek apa yang dia selesaikan, dia pernah magang di mana, itu pasti akan menjadi pertimbangan sendiri. Jadi saya kira itu akan terus beriringan karena fungsi gelar itu akan tetap menjadi legitimasi bahwa kita pernah berkuliah dan menjadi bukti kredibilitas bahwa kita pernah menempuh pendidikan formal dalam level ini gitu. Berarti gelar, pengalaman dan skill itu saling berkesinambungan. Iya, saya kira bisa berdiri sendiri gitu. Betul. Sama-sama penting lah. Sama-sama penting. Apalagi di sekarang yang kita harus punya value sendiri gitu. Untuk sebagai mahasiswa kita harus punya kelebihan, punya keunikan sehingga itu bisa menjadi nilai jual kita, sehingga gelar tidak lagi cukup. Oke, lanjut pertanyaan untuk Pak Akbar. Bagaimana sebaiknya mahasiswa memaknai kuliah? Apakah masih semata-mata untuk mendapatkan gelar atau nilai-nilai lain, Pak? Oke, kalau ngomongin kuliah sebenarnya ini paling cocok buat fokusnya di fakultas hukum gitu kali ya. Sepanjang perkuliahan saya pengalaman gitu, saya selalu bilang sama teman-teman, sebenarnya kuliah itu nggak lama waktunya. Kalau kita sadar, satu semester kan cuma 4 bulan ya nggak sih? Iya. Teman sadar nggak sih? Sebenarnya kan itu cuma 4 bulan kan? Iya, Pak. Betul. Ya 4 bulan. Jadi kalau kita bilang 2 semester, maka itu cuma 8 bulan. Biasanya kan 4 bulan tuh libur. Iya. Pertanyaannya mau ngapain tuh 4 bulannya? 4 bulan. Atau selama 4 bulan kuliah, atau juga teman-teman kan sekarang lagi kuliah kan? Berapa sih SKS-nya kalian? 24 kan paling? 24 tuh ada nggak satu hari yang full seharian sampai 5 pertemuan gitu? Nggak ada kan? Saya 4 sih. Kamu 4 kan? Dosen tuh ada loh yang sampai 5 pertemuan dalam satu hari tuh. Jadi kan jam 7 pagi sampai hampir jam 5 sore tuh. Iya. Itu kan lama banget. Ini bukan soal adu nasib, enggak. Ini bukan adu nasib, tapi kita coba bikin gambaran bersama. Kira-kira teman-teman kan udah bagus banget sekarang lagi bikin kegiatan sambil kuliah. Ini kan menjadi bagian pengalaman selain berkuliah. Cuman di bangku perkuliahan kan nggak asik kalau cuman kuliah. Jadi saya bilang, apa sih makna kuliah? Makna kuliah bagi saya, karena kita fakultas hukum adalah labnya itu bukan seperti fakultas IPA yang di lab dalam konteks kotak lab gitu, tapi lab kita adalah di masyarakat
ya seharusnya orang-orang sosial atau orang hukum khususnya ya harus banyak duduk ataupun banyak mengalami langsung proses-proses sosial, karena itu bisa melatih berpikir, melatih rasa kita, melatih kepekaan kita atas isu-isu sosial. Hukum kan terbagi-bagi lagi tuh, ada yang hukum perdata. Emang hukum perdata butuh tuh Pak ke masyarakat? Ya butuh dong, kan banyak banget tuh masalah-masalah keperdataan di lingkup masyarakat yang di bawah, yang barangkali dosanya aja nggak tahu tuh ada kasus kayak gitu di apa namanya di lapangan. Justru kalau saya bayangkan kelas yang bagus itu kelas yang punya dua arah. Makanya saya selalu sampaikan, ayo teman-teman coba dong bawa masalah ke kelas sehingga kita bisa duduk bareng menyelesaikan masalah itu bersama. Karena saya pikir dosen zaman sekarang tuh harus berubah ya. Kalau kita bicara soal dosen yang kasih semuanya dalam satu kelas, saya pikir Google bisa kasih ya Mas Satria. Tapi kalau kita bahas kasus itu bersama, maka barangkali cara langkah-langkah penyelesaian kasus itulah yang menjadi mahal antara kuliah sendiri, maksudnya kuliah sendiri, belajar sendiri di kelas atau belajar sendiri di rumah, di kosan, dengan kita bahas di kelas. Karena kalau kita punya tim apa namanya, research group, atau kita punya tim untuk menyelesaikan masalah pembelajaran bersama, itu akan lebih bagus. Jadi menurut saya arti perkuliahan adalah sekarang harusnya tidak lagi hanya soal mendapatkan kalian menunggu apa yang disampaikan oleh dosen, tapi selain itu, selain dosen kasih pengantar soal materi itu, ya setidaknya kalian juga bisa berdiskusi dengan dosennya, dan dosen juga bawa bahan diskusi juga ke kelas, sehingga ya bisa saling. Dosen juga nggak mungkin tahu semuanya kan. Jadi saya pikir saya selalu bilang, kalau saya nggak bisa selesaikan minggu ini, mungkin minggu depan saya bisa jawab. Jadi saya nggak selalu bilang bahwa saya adalah orang yang pintar segala, tapi kita tuh bisa belajar bersama. Ya barangkali saya belajar lebih awal daripada kalian. Tapi saya pikir ini sih harusnya gitu nggak sih, Sat? Gimana? Ya sepakat sih Pak. Mungkin memang karena di kuliah kan harusnya iklim dialektikanya mungkin semakin meningkat antara mahasiswa dan juga dosen. Apalagi kan teknologi sekarang, persebaran informasi yang sangat cepat itu bisa saja meskipun mungkin secara pengalaman pastinya dosen jauh lebih punya pengalaman, tapi mungkin secara pengetahuan material mentah mungkin mahasiswa bisa saja karena adanya keunggulan teknologi tadi. Contoh misalkan terkait dengan cyber dan AI, mungkin mengenai kasus-kasusnya dan segala macam, mungkin beberapa mahasiswa mungkin lebih mengetahui itu lebih cepat daripada dosen, sehingga memang itu apa namanya, itu menjadi kelebihan tersendiri, dan harusnya ya saling tektokan. Mungkin ketika misalkan murid ataupun mahasiswa yang mengetahui informasinya, belum tentu mereka mengetahui implementasinya seperti apa atau dunia pengalaman seperti apa. Jadi itu dilengkapi oleh dosen tadi. Gitu sih kira-kira. Yeah. Berarti saling melengkapi antara mahasiswa dan dosen itu sendiri. Yes, benar, karena mahasiswa itu sebenarnya bukan objek pembelajaran, tapi dia adalah partner untuk belajar bersama menurut saya. Jadi ya meskipun kita harus saling sopan loh, soal kita bisa bicara soal sopan san, tapi maksudku dalam pembelajaran, dalam ilmu pengetahuan tuh semua orang berimbang. Itu. Mungkin itu ya. Terima kasih Pak Akbar. Iya. Lalu pertanyaan berikutnya buat Bang Satria. Apa tantangan yang Bang Satria alami dalam menyeimbangkan antara kuliah formal dan pengembangan keterampilan non formal? Oke, pengembangan keterampilan non formal. Iya. Ini berarti skupnya luas ya yang pengembangan. Iya. Mungkin kalau saya boleh berpendapat bahwa pengalaman ataupun mungkin pendidikan formal ini kan memang suatu kewajiban tersendiri dan memang sudah terpetakan dalam matris-matris, misalkan dalam bentuk RPS atau mungkin dalam bentuk kurikulum dan lain sebagainya, memang sudah disiapkan oleh kampus yang menjadi rujukan baik untuk dosen ataupun mahasiswa dalam menempuh pendidikan formal. Nah, dan memang dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan tersebut terdapat banyak waktu kosong, sehingga mungkin istilahnya di FH mungkin mahasiswa kalau cuma kuliah doang, nggak ada organisasi, nggak ikut apa-apa, ya udah kayak kupu-kupu, gabut dan banyak mainnya gitu. Makanya memang harus ada kegiatan-kegiatan yang menyeimbangi antara kuliah ataupun pendidikan formal ini. Salah satunya misalkan organisasi ataupun misalkan mungkin lomba. Nah, mungkin dalam organisasi sendiri saya memang mengikuti banyak organisasi. Pun misalkan dalam hal misalkan kayak debat atau jurnalisme itu saya juga mengikuti, dan Pak Akbar juga kebetulan dulu kan ketum di pers mahasiswa di FHUB, dan memang itu sangat bermanfaat menurut saya pribadi karena itu saling beriringan. Misalkan di pendidikan formal atau di kampus sendiri itu saya banyak mendapatkan teori-teori ataupun misalkan materi-materi, dan kemudian dalam organisasi atau mungkin dalam lapangan itu saya dapat wadah untuk melakukan praktek. Misalkan di beberapa organisasi kita kerap melakukan pengabdian kepada masyarakat atau mungkin misalkan meliput. Itu kan misalkan dalam meliput kita harus berinteraksi langsung dengan subjek. Misalkan ada isu isu tertentu misalkan di level DPRD atau bupati, kita menanyakan langsung kebijakannya kenapa dibikin kayak gini, atau misalkan
kok bisa kebijakan ini muncul, rasionalisasinya apa dan segala macam, itu kan tidak kita dapatkan di kampus karena adanya keterbatasan tadi. Sedangkan ketika kita mengikuti kegiatan-kegiatan, dan tidak hanya mungkin di pers saja, mungkin banyak kegiatan-kegiatan lain, misalkan debat atau mungkin FKPH, di mana itu kan kepenulisan itu juga diasah, sehingga di situ teman-teman juga bisa mendapat lebih banyak pengalaman. Dan cara menyeimbangkannya sendiri ya tentu saja kita harus pandai dalam memilah-milah apa yang kita butuhkan di organisasi-organisasi tertentu dan apa yang kemudian kita wajib untuk lakukan. Misalkan kita wajib untuk melakukan pendidikan, tapi untuk menunjang kewajiban itu agar lebih efektif dan lebih bermanfaat bagi kita, tentu kita membutuhkan fasilitas penunjang lain, yang itu organisasi tadi sendiri, ataupun misalkan lomba dan segala macam, sehingga kita istilahnya punya laboratorium sendiri. Dan memang mungkin salah satu keresahan saya sebagai mahasiswa juga adalah mungkin kurang terwadahinya atau mungkin kurang maksimalnya wadah-wadah yang seperti organisasi ataupun misalkan kegiatan-kegiatan di kampus ini. Dan saya juga sempat menonton podcast dari rektor dari IPB, di mana kalau di IPB itu setahu saya dari pemaparan beliau, kurikulum yang mereka gunakan itu antara pendidikan formal di kampus dan juga kegiatan-kegiatan non formal itu digabung, sehingga itu menjadi satu kesatuan kurikulum. Artinya misalkan menyambung dari yang Pak Akbar tadi sampaikan, ketika misalkan kita sebagai mahasiswa juga perlu untuk turun ke masyarakat, nah itu agar ada hal-hal yang sifatnya lebih mandatori atau sebagai mahasiswa ada tekanan moral tersendiri, itu bisa dimasukkan ke dalam kurikulum tersebut, sehingga itu bukan lagi sebagai sebuah ajakan ataupun dorongan, tapi sebagai suatu kebijakan atau kewajiban, sehingga ketika misalkan kurikulum itu disatukan antara pendidikan formal dan juga non formal, itu akan menjadi satu kesatuan kurikulum yang tentu tidak hanya memberikan teori yang matang bagi mahasiswa, tapi juga mereka menyediakan wadah praktek kepada mahasiswa, sehingga itu juga mungkin dalam hal ataupun dalam skop yang lebih jauh itu juga bisa terhubung ke dalam industri-industri yang ada. Contoh misalkan kita sebagai mahasiswa hukum disediakan atau diberikan wadah misalkan untuk dalam RPS atau misalkan dalam kurikulum untuk mendatangi dan meminta job misalkan sebagai magang misalkan, atau sebagai legal, atau untuk mengerjakan suatu proyek tertentu, yang mana kampus sudah memberikan fasilitas berupa bekerja sama dengan beberapa kantor pengacara misalkan, sehingga saya kira itu akan jauh lebih memberikan penekanan bahwa kalian butuh teori ini, kalian juga perlu untuk melakukan praktek. Atau misalkan dalam sektor masyarakat kita diminta atau diberi tugas misalkan secara wajib untuk misalkan mewawancarai masyarakat mengenai masalah hukum mereka apa, dan kita membantu untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Meskipun memang sebenarnya saya kira banyak dosen yang sudah punya awareness terhadap hal tersebut, dan memang banyak yang dosen yang memberikan tugas turun lapang misalkan, tapi saya kira ketika itu dimasukkan ke dalam sebuah sistem yang lebih formal seperti kurikulum ataupun misalkan RPS, itu akan jauh lebih efektif. Berarti menurut Bang Satria itu sama-sama penting ya, dari pendidikan formal maupun informal. Iya, sama-sama penting dan memang harus diseimbangkan, karena kan sekarang lagi-lagi kita sebagai mahasiswa harus memiliki value atau keunikan tersendiri, sehingga itu yang menjadi nilai jual atau USP kita lah dalam bekerja nanti. Oke, terima kasih Bang Satria atas jawabannya. Ya, selanjutnya pertanyaan buat Pak Akbar. Nah, apakah saat ini mahasiswa sebaiknya fokus untuk mengejar nilai akademik saja, atau justru lebih menyeimbangkan dengan pengalaman yang ada di luar kelas? Oke, kalau kita bicara soal nilai akademik, kayaknya itu mungkin IPK kali ya, secara lebih mengarahnya. Ya, arahnya itu. Saya pikir IPK tuh bukan hal yang harus dikejar, tapi itu sudah menjadi kewajiban kalian di dalam perkuliahan. Maksudnya kalian sama orang tua kalian dikasih kepercayaan, dikasih akses modal untuk akses dana untuk berkesempatan kuliah dibandingkan anak-anak lainnya. Saya pikir IPK itu sudah harus sejalan dan seirama. Toh juga apa sih tugas yang kita diskusi agak-agak santai. Tugas apa sih yang paling berat dikasih sama dosen? Paling juga dikasih seminggu 2 minggu juga H-1 kan dikerjainnya. Betul lah. Iya nggak sih? Iya nggak? Iya kan? Kita tuh manusia umumnya, manusia normalnya aja. Maksudnya dikasih waktu 2 minggu, bikin kelompok 2 minggu lagi gitu, atau kerjakan 2 minggu lagi. Paling juga H-1, H-2 baru diselesaikan. Itu pun baru kita kelabakan apa nih judulnya macam-macam gitu. Dan paling ada pikiran-pikiran bahwa paling dosennya nggak baca tugas ini deh kayaknya, ntar aman aja deh. Iya nggak sih, pasti ada pikiran gitu kan di antara kalian, di antara mahasiswa lah. Saya juga pernah jadi posisi kalian kok, jadi mahasiswa tuh pernah. Jadi dosen kan juga dulunya mahasiswa, sama aja. Saya pikir sebenarnya kalian
Ini kemarin saya coba merenung begitu. Sebenarnya gimana cara berkehidupan yang baik? Sekarang saya jadi mengalami masa transisi ya dari mahasiswa ke dosen. Kayaknya kita itu harus belajar mengatur energi. Mengatur energi itu gini. Kapan sih kita pakai masalah ini tuh pakai energi kita 100%? Kapan masalah ini cuma 10%? Kapan masalah ini cuma 20% gitu. Kita kan punya apa ya, semacam kayak list priority gitu. Ini kuliah nih, ini lagi ada acara BEM nih, ini ada acara apa, organisasi kalau Satria ikut manifest, lagi harus ada liputan. Mana-mana harus kita bagi tuh. Jadi jangan semua itu 100% energi kita tuh dimasukin situ. Kita harus atur waktu itu sesuai dengan energi kita. Kita kan butuh tidur juga. Ya meskipun masih muda gampang lah tidurnya bisa lama. Kalau saya udah mulai ini ya, udah mulai ngantuk ya. Itu bisa diatur. Jadi saya pikir kuliah tuh bukan hal yang berat banget, dan ini bukan soal ngomongin pinter apa enggak, tapi itu soal kemauan belajar aja gitu. Memang kalau bicara, kan saya nggak pinter pak, ya mungkin cuman bedanya kalau yang pinter atau cerdas itu kan given 1 kali belajar beres, tapi kalau yang kurang cerdas 2-3 kali belajar baru bisa. Tapi kan ini hanya soal kapan belajarnya lagi kan. Tapi kalau kita mau achieve IPK berapa sih mau kerja? Emang kalau kerja tadi Satria bilang, emang cukup kalau kuliah doang. Mau IPK 4,1 juga kayaknya udah nggak ada. Emang kerjaan kalau IPK 4,1 bakal diterima di kerjaan paling top tier BUMN contoh, nggak juga kan? Belum tentu. Makanya harus kita lihat dulu. Kalau menurut saya harus di-adjust dua-duanya ini. Oke, kita bisa bayangkan. Kalian bisa bikin target deh. Oke, IPK paling bagus berapa sih gitu. 3,5 ke atas deh pak, 3,5, 3,6 itu udah paling bagus. Nah itu biar capai di situ, kasih batasnya, kemudian kalian tambahkan nilai yang lain. Nilai yang lain berarti organisasi, lomba, pengalaman project atau apa. Itu bagi saya akan lebih keren, karena bagi saya mahasiswa yang keren itu adalah mahasiswa yang berhasil melaksanakan level perkuliahannya dengan tepat, bukan yang harus sampai 3,9,9 gitu, tapi di sisi lain dia juga bisa menyeimbangkan peran-peran ilmu pengetahuan yang lain. Kalau lihat kondisinya kehidupan kayak gini, saya pikir kalau cuma di kelas doang terus kalian pinter 3,9 itu kan cuma achieve soal kan. Bayangin kan cuma ngerjain soal di kelas atau bikin tugas, beres tuh nilai gitu kan. Tapi kalau di masyarakat atau coba nih Satria liputan gitu, tiba-tiba dia salah jadwal liputan atau nggak dapat orangnya, dia pusing tuh gimana cara nanti ketemu orangnya lagi, orangnya nggak mau, salah ngomong bisa-bisa orangnya marah, bete gitu kan. Nah itu kan harus diatur. Nah ilmu-ilmu itu kan nggak mungkin didapetin di kampus. Yang kalian bisa kayak sekarang nih, mungkin nanti bakal hubungin siapa setelah saya ada acara latihan, itu butuh skill kan, skill bikin surat, skill bikin komunikasi, yang itu nggak dapat di kampus, nggak dapat di kelas maksudnya. Di kelas kan yang penting dosen ngerjain, kasih materi, kalian belajar. Nah jadi kalau bertanya soal bagaimana menyeimbangkan, ya nilai di perkuliahan itu sudah jadi obligatory kalian, jadi kewajiban kalian dalam berkuliah. Justru malah akses lainnya ini yang harusnya kalian akses alumni, akses informasi, akses jaringan pertemanan gitu. Karena mau nggak mau yang kalian dapetin nanti sebenarnya justru malah dari informasi teman kan. Kayak kalian nanti lulus kampus, ada nggak informasi kita harus ngapain nih selain ada pelatihan tuh PKPA di sini kayaknya lebih oke daripada di sana dan sebagainya gitu. Jadi kan dari teman kan. Iya. Bisa kalian menjadi anak F harus teralienasi gitu, maksudnya diam doang gitu kan, nggak mungkin kan, pasti harus punya banyak teman kan, iya nggak sih? Gitu. Iya, maksudnya gitu sih, jadi harus diimbangkan semuanya. Ya kalau bisa satu dayung 2-3 terlampaui, ya kayak gitulah. Berarti kita tuh harus menyimbangkan baik dari segi hard skill maupun soft skill juga ya Pak, untuk lebih matang lah dalam perkuliahan. Bagi saya iya, karena kalau kita baca 10 skill yang dibutuhkan dalam kehidupan di kemudian hari kan ada tuh kayak critical thinking, problem solving, itu kan sebenarnya hal yang umum kan, bukan ngomongin soal materi kuliahan kan. Yeah. Maksudnya problem solving itu ya berarti nyelesain masalah. Problem solving kalau cuma nyelesain soal kan nggak nyelesain masalah gitu. Itu soal itu bagian latihan menyelesaikan masalah, tapi the real problem solving is in the society kan, di dalam masyarakat. Jadi menurut saya kalau 10 skill itu didapetinnya hanya dengan perkuliahan, justru malah harus dengan cara yang lain. Dan teman-teman harus dapetin itu di proses ini, kalau nggak sekarang kapan lagi. Meskipun mekarnya orang tuh beda-beda, saya selalu bilang ke teman-teman kalau merasa bodoh ketika kuliah jangan terlalu berkecil hati, karena mekarnya orang tuh beda. Ada yang mekar di sejak kuliah sampai kerjanya tuh moncer, ada yang mekarnya justru malah habis kuliah. Kita kan nggak pernah tahu tuh. Jadi nggak usah berkecil hati, yang penting kita cuma butuh
berusaha sebaik-baiknya gitu. Aku sih gitu sih. Oke. Terima kasih buat Pak Akbar atas jawabannya tadi. Lalu berikutnya pertanyaan buat Bang Satria. Dari pengalaman Bang Satria sendiri nih, apakah mahasiswa saat ini masih melihat gelar sebagai tujuan utama atau justru lebih menekankan pada pengalaman dan skill di luar kelas? Oke. Mungkin secara umum kalau saya melihat saya atau mungkin teman-teman kuliah di FHUB misalkan atau mungkin secara umum mahasiswa orientasinya ya balik lagi udah nggak cukup gelar lagi karena misalkan di FH sendiri itu ada banyak organisasi-organisasi dan ada banyak mahasiswa yang tergabung di dalamnya atau mungkin di kampus ya udah mereka nggak sebatas belajar di kelas doang, mereka nggak sebatas dengerin dosen tapi bahkan kadang ada juga misalkan mahasiswa yang nggak ngedengerin dosen karena ngerasa untuk apa gitu kadang-kadang karena saya sering melihat ya udah misalkan pas dosen kadang-kadang saya ngelihat sendiri juga atau bahkan ngelakuin juga misalkan pas dosen ngasih materi atau misalkan berdasarkan PPT kita ngerasa oh udah belajar dari PPT udah cukup dan akhirnya mereka ngerjain yang lain entah misalkan itu project atau misalkan itu tugas-tugas dari dosen-dosen lain atau bahkan misalkan kerjaan organisasi itu udah cukup banyak kayak gitu dan sebenarnya selama menurut saya pribadi selama mereka masih bisa bertanggung jawab atas materi yang disampaikan entah misalkan untuk ujian atau apapun itu it's fine itu nggak apa-apa karena toh saya kira itu bagian dari bentuk respon mahasiswa terhadap fenomena yang sekarang terjadi bahwa udah nggak cukup lagi kita melihat gelar sebagai tujuan utama balik lagi itu sebagai fungsi dan tujuan utama ya meningkatkan value diri kita sendiri makanya mungkin ada banyak orang-orang yang nggak cukup misalkan 2 organisasi 3 organisasi bahkan ada yang 4 atau bahkan mungkin 5 atau kegiatan-kegiatan lain kayak kepanitiaan itu juga cukup banyak dan itu karena kan itu saya kira kesempatan sekali seumur hidup juga karena kita kuliah kan waktunya sangat cepat seperti yang Pak Akbar tadi bilang dan sisanya ya udah kita harus terjun ke masyarakat atau sisanya kita harus balik lagi ke masyarakat gitu. Jadi skill dan pengalaman itu juga penting banget ya? Ya sangat penting dan nggak cukup misalkan kita hanya menguasai hukum saja menurut saya karena mungkin kalau semisal kita lihat fenomena yang sekarang terjadi itu juga adanya inflasi terhadap gelar itu sendiri terlalu banyak gelar-gelar yang ada terlalu banyak sarjana misalkan atau bahkan S2 S3 tapi tidak menjamin apapun sehingga banyak pengangguran misalkan tapi mereka berpendidikan meskipun sebenarnya itu nggak apa-apa dan itu lebih baik daripada penganggurannya nggak berpendidikan karena seenggaknya mereka secara SDM udah jauh lebih baik tapi adanya inflasi gelar ini kan mendorong bahwa kita nggak cukup punya satu gelar saja mungkin kalau semisal dibagi satu keahlian aja itu nggak cukup bahwa kita juga perlu untuk mengepakkan sayap atau mungkin istilahnya memekar ke hal-hal sektor lain yang masih berhubungan misalkan dulu yang istilahnya mungkin tipe I misalkan satu bentuk huruf 1 I-shape istilahnya I-shape itu kan cuma satu bentuk tuh huruf I doang itu artinya satu keahlian sendiri tapi sekarang udah waktunya kita berbentuk V artinya 2 atau bahkan bercabang-cabang karena bakal ada cabangnya lagi dan itu masih relevan dengan keilmuan yang kita ambil contoh misalkan itu kita harus mengkombinasikan antara spesialisasi yang kita ambil dan juga ilmu-ilmu yang sifatnya generalis. Contoh misalkan kita di hukum, kita tidak cukup belajar tentang hukum aja. Kita juga butuh belajar misalkan tentang politik atau tentang komunikasi atau bahkan tentang teknologi karena kan itu semakin berkesinambungan. Contoh misalkan kita di hukum juga ketika praktik nanti kan kita ada misalkan menggunakan teknologi juga misalkan atau adanya mata kuliah misalkan cyber dan juga teknologi dan juga AI misalkan sehingga kita harus adaptasi terhadap hal tersebut makanya satu kalian ini aja nggak cukup atau mungkin misalkan ketika kita bertemu dengan orang kita harus ngapain itu kan butuh ilmu-ilmu komunikasi juga dan itu butuh pembelajaran yang kita nggak bisa dapat di kuliah makanya yang organisasi atau mungkin terjun langsung ke masyarakat itu yang benar-benar bisa memberikan pengalaman nyata atas hal itu. Oke, terima kasih Bang Satria atas jawabannya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nih buat Pak Akbar lagi. Nah, apa pesan Bapak kepada mahasiswa yang masih bimbang untuk kuliah? Apakah kuliah itu adalah investasi yang layak di masa depan, Pak? Untuk situasi in this economy misalnya. Oke, jadi statement pertama bahwa pendidikan tetap penting. Jadi apapun kondisinya pendidikan itu penting. Kalau kita tadi bicara soal ada inflasi gelar, benar kata Satria, emang banyak banget orang yang berpendidikan pun juga nganggur, punya gelar juga nganggur. Itu fakta. Tapi bayangin kalau kita pakai pendekatan logika yang lain,
yang bergelar aja nganggur, apalagi yang nggak bergelar. Iya. Maka sebenarnya mempunyai pendidikan itu setidaknya adalah memperbesar kesempatan menjadi sukses. Tapi kan ada Pak banyak orang yang tidak kuliah, lulusan SD tapi sukses gitu. Pertanyaannya berapa sih jumlahnya gitu? Dan mungkin nggak sih itu menjadi best practice itu kalau dalam ilmu mungkin dalam statistik gitu. Kalau ada 10 fenomena orang itu tidak berhasil karena dia tidak punya pendidikan, kemudian di dalam 10 ada satu orang yang berhasil, apakah itu akan menghasilkan kesimpulan bahwa satu itu mewakili ke-9? Kan enggak juga. Nah, itu yang harusnya kita sadari bersama bahwa ya memang ada orang yang berhasil dalam kondisi yang tertekan. Cuman ya kalau kita memilih sebagai negara yang Pancasila kan negara kita, dengan negara yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya, maka itu menjadi konsekuensi logis bahwa ya negara harus provide pendidikan. Ini yang mungkin belum saya ngomongin dulu ya tadi di awal-awal, bahwa pendidikan itu kan kalau belajar HAM kan itu masuk dalam HAM kan, Covenant ECOSOC. Pertanyaannya selalu dijawab di kelas itu, kenapa sih ECOSOC itu? Karena negara harus berperan besar dalam pemenuhan pendidikan. Nah pertanyaannya, bagaimana cara pemenuhannya? Ya negara minimal harus berkomitmen, negara setidak-tidaknya berkomitmen untuk memenuhi hal tersebut dengan cara berjenjang, tidak langsung full tapi secara berjenjang gradual harus berusaha untuk memenuhinya. Ya dari 1 menjadi 2 sampai dengan 10 kan. 1 menjadi 2, 2 jadi 4. Jadi sampai dengan contoh targetnya 10 adalah pemenuhannya. Pertanyaannya, apakah menjadi penting? Pendidikan adalah penting. Mahasiswa justru kalau ini juga saya alami, mungkin sekarang kan lagi quarter life crisis, itu lagi musim banget ya istilah quarter life crisis gitu. Atau kadang-kadang anak-anak bilang ini kayaknya bukan passion saya nih. Padahal udah semester berapa baru bilang ini bukan passion saya. Semester akhir. Udah mau lulus gitu kan. Udah berapa duit tuh dibuang segitu banyaknya. Bukan dibuang sih, tapi dihabiskan untuk dia habis semester tiba-tiba bilang di tengah jalan ini bukan passion saya. Jangan-jangan bukan itu jawaban, tapi mungkin saya belum tepat ketemu perspektif yang harusnya saya ambil. Nah, cara terbaik dalam kehidupan adalah menentukan tujuan. Saya ikut beberapa macam pelatihan atau mungkin dipaksa ikut pelatihan, saya agak jarang banget ikut pelatihan motivasi. Tapi coba saya dengerin, rata-rata orang yang sukses itu adalah orang yang menetapkan tujuan sih. Karena dari tujuan itu akan memunculkan rencana atas tujuan gitu. Kalau nggak punya tujuan kan nggak punya perencanaan. Kalau saya tadi nih bangun pagi harus kesini, berarti punya tujuan nih. Berarti rencananya saya harus tidurnya mungkin lebih awal atau harus siapin apapun itu. Tapi kalau kita tujuannya nggak punya, hari ini mau ngapain, pasti kan turun aja cuma ngalir aja kan. Iya kan, jadi kan cuma ngalir doang, kita hidup ngalir aja. Hari ini ajak ngopi, tiba-tiba besok udah 3 hari aja ngopi terus. Saya tuh nggak pernah menyalahkan orang yang ngopi atau nggak pernah melarang mahasiswa tuh buat bersenang-senang. Cuman antara senang mengatur kebahagiaan dengan mencapai tujuan itu bagi saya harus imbang. Jadi tadi kan pertanyaannya apakah penting ya, dan soal kegalauan mahasiswa, ya bagi saya tetap penting. Justru malah kondisi sekarang harus mulai menentukan tujuannya mau apa. Di kondisi yang tidak pasti ini saya pikir harus lebih bekerja keras tuh penting sih. Jadi teman-teman meskipun rasa enggak sih kayaknya orang tua saya social safety netnya aman banget sih, kayaknya saya bisa kaya raya 7-8 turunan gak ada masalah. Cuman kita nggak ada yang pernah tahu kayak gimana kondisinya, atau mungkin kita belum sekali tapi ngerasa bahwa kayaknya 2-3 keturunan turunan kedua masih aman gitu. Enggak lah. Tapi saya pikir dan saya ada rasa cerita secara pribadi sekali sih. Saya pikir kesuksesan yang dicapai oleh kalian sendiri itu akan rasanya lebih nikmat daripada kalian punya embel-embel orang tua kalian gitu. Jadi even kalian anaknya orang yang sangat luar biasa, saya pikir kalian harus bikin panggung kalian sendiri. Jadi jangan sampai panggung kalian dibilang enggak ini bukan panggungmu, karena kan kamu maju karena orang tuamu, bukan karena panggung prestasimu gitu. Itu yang harus kalian buktiin sih. Jadi bikin tujuan itu penting. Itu sih. Ya, berarti jangan bergantung ya sama orang tua. Maksudnya jangan terus bergantung sama apa yang kita punya gitu Pak. Maksudnya kita tuh harus buat bisa berdiri di kaki kita sendiri gitu. Berdikari. Iya, bagi saya privilege itu gak bisa diminta ya. Privilege itu kan takdir Tuhan. Iya. Maksudnya kamu jadi lahir dengan kaya, perempuan, laki-laki itu hal yang gak bisa kalian discuss di alam sebelum lahir. Oh, saya minta dong saya nanya orang kaya raya 7 turun, kan nggak bisa. Itu takdir. Tapi yang bisa kalian pastiin itu privilege itu gunakan sebaik-baiknya untuk mencapai panggung kalian sendiri sih.
Jadi kalau even orang tua kalian adalah contoh nih, misalkan anak hukum tuh orang tuanya hukum, anaknya hukum kan. Ya even orang tua kalian punya panggung, punya landmark atas suatu prestasi, ya saya pikir kalian juga punya kesempatan yang sama untuk bikin landmark kalian sendiri. Jadi itu sih yang saran saya. Jadi jangan sampai kita disorientasi dan nggak punya tujuan, karena itu akhir dari manusia. Saya pernah merasa disorientasi, Mas. Jadi, coba nanti kalian ngerasain deh, kalau udah ngerasain puncak, contoh Satria nih, mungkin merasa belum mencapai suatu hal tertentu gitu. Kalau menurut saya yang tepat adalah menciptakan tujuan-tujuan baru. Jadi jangan sampai sudah mau mencapai ini, sudah bikin tujuannya, sudah berhenti. Harusnya bikin lagi. Jadi kehidupan tuh bisa naik terus. Kalau nggak gitu, kayaknya udah cukup nih, udah nyaman banget, nggak usah ngapa-ngapain, tuh bahaya banget. Pasti kalian akan, ya bayangin pesawat tanpa pilot gimana sih? Nggak bisa terbang. Atau kalau udah terbang, pilihannya kan terbang entah kemana, atau kehabisan bahan bakar, jatuh. Itu doang sih. Terima kasih Pak atas jawabannya yang luar biasa. Lalu ini pertanyaan terakhir buat Bang Satria. Bang Satria dapat memberi saran kepada sesama mahasiswa bagaimana cara agar kuliah tidak hanya menghasilkan gelar, tetapi juga menjadi proses pertumbuhan diri dan bakat karir. Iya, mungkin itu akan kembali ke alasan-alasan kita masing-masing kuliah itu untuk apa sebenarnya, dan memang melihat ekonomi sekarang ya pasti orientasinya ke kerja semua, dan ya udah kalau kerja apa yang harus disiapkan sebagai mahasiswa sendiri. Mungkin saya prinsip yang selama ini saya pegang tentu adalah irisan atas 4 hal. Yang pertama adalah apa yang kita minati, apa yang kita minati, kemudian kita jago atau kita bisa dalam hal apa yang dunia butuhkan, dan apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa dibayar atau kita bisa hidup. Atau mungkin ya bahasa Jepangnya ikigai lah. Nah, itu bisa seenggak-enggaknya menjadi pemetaan tersendiri bagi mahasiswa-mahasiswa sehingga mereka bisa untuk bersaing di dunia kerja itu seperti apa. Jadi nggak hanya sebatas kita menuntut untuk bekerja sesuai dengan passion, karena saya kira sekarang itu udah nggak itu susah untuk relevan lagi, karena resikonya adalah unpaid atau bahkan kita mendapatkan pendapat yang kurang ketika kita orientasinya ke yang penting kita suka terhadap pekerjaan itu. Kita juga harus mempertimbangkan dunia sekarang membutuhkan apa, dunia sekarang menuntut apa. Ketika misalkan dunia menuntut adanya transformasi, adanya adaptasi, maka kita harus menyesuaikan terhadap adaptasi, kita harus beradaptasi. Atau misalkan ilmu kita misalkan sudah tidak relevan, maka kita harus mencari opsi-opsi lain, atau kita juga harus menambah hal-hal lain sehingga kita bisa tetap menggunakan ilmu itu dan itu terus tetap relevan. Saya kira itu, dan balik lagi memang tentunya pemerintah juga memiliki peran tersendiri di sini, karena menyambung dari Pak Akbar juga, hak itu kan, hak untuk mendapatkan pekerjaan itu kan dimiliki oleh warga negara. Hak untuk mendapatkan pekerjaan itu sudah diatur dalam konstitusi dan juga sudah menjadi HAM tersendiri. Dan hak itu kan ataupun HAM itu sendiri sifatnya adalah resiprokal, artinya timbal balik. Sehingga ketika misalkan ada orang yang memiliki hak, tentu ada juga pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Dalam hal ini adalah pemerintah. Ketika misalkan mahasiswa atau ketika misalkan masyarakat punya hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, maka pemerintah wajib untuk memberikan hal tersebut, untuk memenuhi hak tersebut. Tapi sekarang memang kondisinya ketika misalkan pemerintah tidak dapat atau belum mampu untuk memberi, masa kita nunggu atau kita diam aja, kan nggak bisa juga. Sehingga kita juga harus menyesuaikan, terhadap dunia. Kita juga harus melihat kita butuh apa dan untuk apa kita hidup di sini. Tentunya kita butuh uang untuk hidup itu. Dan lagi-lagi pesan mungkin untuk pemerintah juga ya, bahwa memang perlu dibutuhkan sinkronisasi antara industrialisasi tadi dengan adanya penyerapan kepada mahasiswa-mahasiswa setelah lulus itu seperti apa. Adanya kerjasama antara publik dan private, adanya kerjasama antara pihak kampus dengan pihak swasta atau BUMN atau lembaga-lembaga yang memang sekiranya dapat menyerap. Karena saya lihat sekarang mungkin misalkan banyak lembaga-lembaga pemerintah misalkan sesederhana misalkan untuk hal sosial media atau untuk public relations misalkan, itu mereka masih sangat kurang. Entah misalkan desainnya beberapa lembaga kementerian itu masih sangat jelek, masih sangat kurang dan tidak friendly misalkan untuk mata-mata Gen Z misalkan. Itu kan ketika misalkan itu dipetakan menjadi sebuah masalah, kan ada banyak solusinya. Ada banyak mahasiswa vokasi misalkan, ada banyak penyerapan kepada mahasiswa yang bisa didapat. Atau misalkan ketika ada kendala dari lembaga atau pemerintahan mengenai misalkan PR, komunikasi, itu juga masih sangat-sangat banyak mahasiswa yang pandai di bidang itu. Makanya sekarang kan
tidak henti-hentinya mahasiswa banyak melakukan kritik terhadap pemerintah, dan itu bukan dalam hal membenci, itu justru adalah kecintaan terhadap pemerintah ataupun nasionalisme itu sendiri. Sehingga saya kira ya semua pihak juga harus sama-sama, dan peran kita sebagai mahasiswa di sini adalah lagi-lagi meningkatkan value yang kita miliki sehingga kita memiliki keunikan atau nilai jual yang bisa kita jual kepada pasar nanti ketika kita sudah lulus, ketika orientasinya adalah pekerjaan. Terima kasih Bang Satria atas jawabannya. Wah, nggak kerasa ya obrolan kita hari ini sudah sampai di penghujung episode. Dari diskusi bareng tadi, kita bisa lihat kalau gelar memang bukan satu-satunya penentu kesuksesan, tetapi kuliah juga punya peran penting. Bukan cuma soal akademik, tapi juga soal membentuk cara berpikir, jaringan, dan pengalaman. Terima kasih banyak untuk narasumber kita hari ini, Bapak Akbar Nur Sasmita SHMH. Terima kasih juga kepada Bang Satria Hidayatullah. Nah, semoga obrolan ini bisa jadi bahan refleksi buat kita semua. Dan kuliah itu bukan hanya sekedar gelar, tapi tentang bagaimana memanfaatkannya untuk masa depan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa share, follow, dan terus ikuti diskusi-diskusi menarik lainnya. Saya Devita. Saya Himawan, pamit Kami undur diri. Bye. Oke, terima kasih Terima kasih banyak. semuanya.